Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai operator, nilai eigen, dan fungsi eigen. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Siti Nur Alia Lutfi dengan NIM 046, ada Muhammad Iskar Ismail dengan NIM 051, ada Septiana Herlambang dengan NIM 053, ada Aulia Rahma dengan NIM 080, dan ada Hafiza Diaul Haq dengan NIM 098, serta saya sendiri sebagai moderator, Muhammad Kolbi dengan NIM 047. Materi pertama akan dibawakan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan cara sistematis untuk mengekstraksi informasi dari fungsi gelombang. Adapun untuk merumuskan cara sistematis untuk mengekstraksi informasi dari fungsi gelombang, pertama-tama itu kita perhatikan bahwa persamaan Schrödinger dapat ditulis dalam bentuk ringkas, yaitu H sama dengan Fc, dengan H sama dengan min H bar kuadrat dikali D kuadrat per 2M dx kuadrat plus Vx. Kuantitas H adalah sebuah operator, sesuatu yang melakukan operasi matematika pada fungsi psi. Dalam hal ini operasinya adalah mengambil turunan kedua dari psi dan atau setelah dikalikan dengan min H bar kuadrat per 2M untuk menambahkan hasil perkalian psi oleh V. Operator H memainkan peran khusus dalam mekanika kuantum dan disebut operator Hamiltonian. Setelah ahli matematika abad ke-19, William Hamilton, yang mengembangkan suatu bentuk mekanika klasik, kemudian ternyata sangat cocok untuk perumusan mekanika kuantum. Operator Hamiltonian adalah operator yang sesuai dengan energi total sistem, jumlah energi kinetik, dan energi potensial. Akibatnya, kita dapat menyimpulkan bahwa suku pertama dalam persamaan 8.24b atau suku sebanding dengan turunan kedua harus menjadi operator untuk energi kinetik. Ketika persamaan Schrödinger ditulis seperti pada persamaan 8.24a, terlihat sebagai persamaan nilai eigen, persamaan bentuk, yaitu operator dikali fungsi sama dengan faktor konstan dikali fungsi yang sama. Jika kita menyatakan operator umum dengan di mana omega adalah omega huruf besar dan faktor konstan dengan omega huruf kecil, maka persamaan nilai eigen berbentuk omega besar psi sama dengan omega kecil psi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan. Selanjutnya, penjelasannya akan saya jelaskan sendiri. Faktor dari omega kecil disebut dengan nilai eigen dari operator, di mana nilai eigen dalam persamaan 824A adalah energi. Fungsinya psi dalam persamaan semacam ini disebut juga sebagai suatu fungsi eigen dari operator omega besar dan berbeda untuk setiap nilai eigen. Fungsi eigen dalam persamaan 8.24a merupakan fungsi gelombang yang sesuai dengan energi E. Oleh karena itu, cara lain untuk menyatakan atau menyelesaikan persamaan Schrödinger adalah dengan mengatakan bahwa menemukan nilai eigen dan fungsi eigen dari operator Hamiltonian untuk sistem. Fungsi gelombang juga merupakan fungsi eigen dari operator Hamiltonian, serta nilai eigen yang sesuai adalah energi yang diizinkan. Pentingnya persamaan dari nilai eigen adalah bahwa pola operator energi dikalikan dengan psi sama dengan energi dikali psi. Dicontohkan oleh persamaan Schrödinger, diulang untuk lainnya yang dapat diamati atau sifat terukur dari suatu sistem, seperti momentum atau momen dipol listrik. Jadi, seringkali kita dapat menulis bahwa operator sesuai dengan yang dapat diamati
dikalikan dengan C sama dengan nilai yang dapat diamati dikali C. Simbol omega besar dalam persamaan 8.25b kemudian diinterpretasikan sebagai operator. Misalnya operator Hamiltonian sesuai dengan yang dapat diamati, misalnya energi, dan nilai eigen omega kecil adalah nilai yang dapat diamati, misalnya nilai energi E. Oleh karena itu, jika kita mengetahui kedua fungsi gelombang C dan operatornya omega besar sesuai dengan yang diamati omega dan fungsi gelombang adalah fungsi eigen dari operator omega besar, maka dapat diprediksi bahwa hasil dari pengamatan properti omega, misalnya energi atom, dengan memilih faktor omega kecil dalam persamaan nilai eigen, dapat dirumuskan sebagai persamaan 8.25b yang tadi telah dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Postulat dasar mekanika kuantum memberitahu kita cara mengatur operator yang sesuai dengan yang dapat diamati omega diwakili oleh operator omega besar dibangun dari operator posisi dan momentum berikut. X sama dengan X, Px sama dengan H bar per I kali D per Dx. Artinya operator untuk lokasi di sepanjang X sumbu adalah perkalian fungsi gelombang dengan X dan operator momentum linear yang sejajar dengan X sumbu sebanding dengan mengambil turunan fungsi gelombang terhadap X. Kami menggunakan definisi dalam persamaan 8.26 untuk membangun operator untuk observasi spesial lainnya. Sebagai contoh, misalkan kita menginginkan operator untuk energi potensial dalam bentuk P sama dengan 1/2 Kx pangkat 2 dengan konstanta. Nanti kita akan melihat bahwa energi potensial ini menggambarkan getaran atom dan molekul. Kemudian dari persamaan 8.26 diperoleh operator yang berkorespondensi dengan P adalah perkalian dengan X pangkat 2. P sama dengan 1/2 Kx pangkat 2 X. Dalam praktik normal, tanda perkalian dihilangkan. Untuk membangun operator energi kinetik, kita menggunakan hubungan klasik antara energi kinetik dan linear momentum yang berada dalam satu dimensi. EK sama dengan Px 2/2M. Baik, itulah penjelasan dari rekan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya lagi. Oleh karena itu saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kemudian dengan menggunakan operator untuk Px dalam persamaan 8.26 tadi didapatkan energi kinetik bar sama dengan 1/2M dikali H dikali D per I kali Dx dikali H bar dikali D per I kali Dx sama dengan min H bar pangkat 2 dikali D pangkat 2 per 2M dikali Dx pangkat 2. Oleh karena itu, operator untuk energi total, yaitu operator Hamiltonian adalah H bar sama dengan energi kinetik bar ditambah V, ditambah V bar, di mana energi kinetik dapat disubstitusi menjadi min H bar pangkat 2 dikali D pangkat 2 per 2M dikali Dx pangkat 2 ditambah V bar. Dengan V operator perkalian dalam persamaan 8.27 atau energi potensial lain yang relevan. Next. Ekspresi untuk operator energi kinetik pada persamaan 8.28 memungkinkan kita untuk mengembangkan poin yang dibuat sebelumnya mengenai interpretasi persamaan Schrödinger. Dalam matematika, turunan kedua dari suatu fungsi adalah ukuran kelengkungannya, di mana turunan kedua yang besar menunjukkan fungsi yang melengkung tajam yang bisa kita lihat pada gambar 8.26.
Jika suatu fungsi gelombang tidak berbentuk gelombang periodik, masih mungkin untuk menyimpulkan darinya energi kinetik rata-rata sebuah partikel dengan mencatat kelengkungan rata-ratanya. Ilustrasi ini menunjukkan dua fungsi gelombang, yaitu fungsi lengkung tajam berhubungan dengan energi kinetik yang lebih tinggi daripada fungsi lengkung yang kurang tajam. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan. Itulah penjelasan materi dari rekan saya, serta penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan materi ini, yaitu oleh karena itu fungsi gelombang yang melengkung tajam dikaitkan dengan energi kinetik yang tinggi dan fungsi dengan kelengkungan yang rendah dikaitkan dengan energi kinetik yang rendah. Interpretasi ini konsisten dengan hubungan de Broglie yang memprediksi panjang gelombang pendek, fungsi gelombang melengkung tajam ketika momentum linear dan karenanya energi kinetik tinggi. Namun, ia memperluas interpretasi ke fungsi gelombang yang tidak menyebar melalui ruang dan menyerupai yang ditunjukkan pada gambar tadi, yaitu gambar 826. Kelengkungan fungsi gelombang secara umum bervariasi dari satu tempat ke tempat yang lain, dimanapun fungsi gelombang melengkung tajam, kontribusinya terhadap energi kinetik total besar, seperti pada gambar 8.27. Next. Energi kinetik partikel yang diamati adalah kontribusi rata-rata dari seluruh ruang yang dicakup oleh fungsi gelombang. Daerah yang melengkung tajam menyumbangkan energi kinetik rata-rata yang tinggi. Daerah yang sedikit melengkung hanya menyumbang energi kinetik yang kecil. Secara lokal dapat ada kontribusi positif dan negatif terhadap energi kinetik karena kelengkungan dapat berupa positif, kontribusinya terhadap energi kinetik keseluruhan rendah. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan. Untuk materi terakhir akan dijelaskan oleh rekan selanjutnya. Kepadanya saya persilahkan. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya lanjutkan, energi kinetik partikel yang diamati merupakan integral dari semua kontribusi energi kinetik dari setiap daerah. Oleh karena itu, kita dapat mengharapkan sebuah partikel memiliki energi kinetik yang tinggi jika kelengkungan rata-rata dari fungsi gelombangnya tinggi. Secara lokal dapat ada kontribusi positif dan negatif terhadap energi kinetik. Karena kelengkungan dapat berupa positif, kontribusinya terhadap energi kinetik keseluruhan rendah. Seperti yang akan segera kita lihat, energi kinetik partikel yang diamati merupakan integral dari semua kontribusi energi kinetik dari setiap daerah. Oleh karena itu, kita dapat mengharapkan sebuah partikel memiliki energi kinetik yang tinggi jika kelengkungan rata-rata dari fungsi gelombangnya tinggi. Secara lokal, dapat ada kontribusi positif dan negatif terhadap energi kinetik, karena kelengkungan dapat berupa positif atau negatif, tetapi rata-ratanya selalu positif. Asosiasi kelengkungan tinggi dengan energi kinetik tinggi akan menjadi panduan berharga untuk interpretasi fungsi gelombang dan prediksi bentuknya. Misalnya, kita perlu mengetahui fungsi gelombang dari sebuah partikel dengan energi total tertentu dan energi potensial yang berkurang dengan tambahnya nilai X, seperti yang tertera pada gambar 8.28. Karena perbedaan E kurang P sama dengan EK meningkat dari kiri ke kanan, fungsi gelombang harus menjadi lebih tajam, melengkung sebagai X meningkat. Panjang gelombangnya berkurang karena kontribusi lokal terhadap energi kinetiknya meningkat. Fungsi gelombang partikel dalam potensial menurun ke kanan dan karenanya dikenai gaya konstan ke kanan. Hanya bagian nyata dari fungsi gelombang yang ditampilkan bagian imajiner serupa tetapi dipindahkan ke kanan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasan dari materi yang telah dibawakan. Berakhir pula presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator ingin mengucapkan banyak terima kasih atas
waktu yang telah diberikan, serta mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang telah kami buat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.